Perkenalkan, nama saya Christopher Adityan Moba, NIM 115240771. Di sini saya akan berkampanye mengapa kita harus membayar pajak. Hari ini mari kita bahas satu topik yang sering dianggap berat, rumit, bahkan terkadang menyusahkan, yaitu pajak. Mengapa kita harus membayar pajak? Secara mendasar, kita mungkin melihat sebagai potongan atau kewajiban. Namun, saya mengajak Anda untuk melihat dari perspektif yang berbeda. Pajak adalah tiket kita menuju perbedaan yang lebih baik. Pajak adalah kontribusi menyata kita sebagai warga negara berdaulat. Ketika kita berbicara tentang pajak, kita sebenarnya sedang berbicara tentang kebersamaan. Negara tidaklah punya uang sendiri. Negara dengan segala fasilitasnya, jalan yang kita lalui, jembatan yang menghubungkan kita antara pulau, sekolah tempat anak-anak kita belajar, semuanya didanai dari satu sumber, yaitu pajak. Penerimaan negara dari pajak. Pajak adalah wujud gotong royong modern. Ketika kita membayar pajak, kita tidak sedang memberi kepada pemerintah, melainkan kita menginvestasikan kembali kekayaan yang kita hasilkan untuk kepentingan publik bersama. Bayangkan, jika setiap orang hanya memikirkan diri sendiri dan enggan berkontribusi, siapa yang akan membangun fasilitas yang kita gunakan untuk berbisnis? Siapa yang akan menggaji guru dan dokter di daerah terpencil? Baiklah, oleh karena itu, kesadaran pajak harus dimulai dari pemahaman filosofi. Berikut pajak pembangunan. Kita lihat dampak nyatanya pajak pembangunan. Sudah banyak hal-hal yang dibangun oleh pemerintah, misalnya jembatan, seperti yang saya bilang tadi, jalan dan sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Sering muncul pertanyaan, apakah uang pajak saya benar-benar digunakan untuk hal yang benar? Jawabannya, ya. Uang pajak adalah darah dalam nadi pembangunan nasional. Data menunjukkan bahwa lebih dari 70% penerimaan negara berasal dari setoran pajak. Angka ini dapat disesuaikan dengan data APBN terbaru. Artinya sebagian besar belanja negara didominasi oleh dana dari kita. Mari kita lihat wujud nyatanya. Infrastruktur. Apakah Anda pernah melihat jalan tol baru? Ya, jawabannya pasti pernah. Apakah Anda pernah melihat pembangunan bandara atau pelabuhan yang memperlancar logistis? Ya, pasti pernah. Sebagian mungkin tidak pernah karena di perdesaan atau di tempat terpencil. Ya, tapi rata-rata orang di kota-kota besar pasti sudah pernah melihatnya ya teman-teman. Semua itu sebagian besar didanai oleh uang pajak. Infrastruktur ini meningkatkan efisiensi bisnis, menurunkan biaya transportasi, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Yang kedua, kesejahteraan sosial dan kesehatan. Pajak membiayai program kesehatan masyarakat seperti yang kita ketahui, dalam mencakup kesehatan masyarakat banyak seperti eh, apa misalnya seperti BPJS dan lain-lainnya. Pajak membiayai subsidi energi agar masyarakat miskin tetap bisa mengakses kebutuhan pokok. Seperti yang saya bilang tadi kan, BPJS kita cuma membayar mungkin 50 atau 100 dan kita bisa mendapatkan pengobatan gratis. Program pajak menopang jaminan kesehatan nasional JKN yang memungkinkan jutaan rakyat Indonesia mendapatkan pelayanan medis tanpa harus bangkrut.
Pendidikan. Pajak memastikan amanat undang-undang terpenuhi, yaitu alokasi minimal 20% untuk pendidikan. Ini berarti pajaklah yang membayar gaji guru, membangun ruang kelas, dan menyediakan biaya siswa bagi generasi muda kita. Kita sedang berinvestasi pada kecerdasan masa depan bangsa melalui pajak. Setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan bukan hanya angka dalam bentuk, melainkan kontribusi langsung pada pendidikan anak-anak, kesehatan ibu, dan kemudahan mobilitas kita semua. Kesadaran adalah kesadaran pajak bahwa kita secara aktif berpartisipasi dalam menciptakan masa depan negara ini. Namun, kesadaran ini harus diimbangi dengan kepatuhan. Tidak ada gunanya menyadari pentingnya pajak jika kita tidak patuh dalam melaksanakannya. Tanggung jawab bersama, kepatuhan, dan integritas. Bagaimana kita mewujudkan kesadaran ini menjadi aksi nyata? Ada dua hal yang perlu kita lakukan: kepatuhan dan kontrol sosial. Pertama, kepatuhan yaitu jujur. Kepatuhan bukan hanya tentang membayar tepat waktu. Kepatuhan adalah tentang kejujuran dalam melapor pendapat dan kekayaan. Di era digital ini, laporan pajak SPT tahunan semakin mudah melalui sistem BOL. Tidak ada lagi alasan untuk menunda atau menyembunyikan data. Mari kita melaksanakan kewajiban dengan integritas. Laporan penghasilan Anda dengan benar dan bayar sesuai ketentuan. Kepatuhan Anda adalah cermin dari integritas pribadi Anda sebagai warga negara. Kedua, kontrol sosial, peran aktif masyarakat. Kesadaran juga mencakup hak kita untuk bertanya dan mengawasi pemerintah. Sebagai pengelola uang pajak, wajib transparan dan akuntabel. Kita harus aktif bertanya, kemana dana pajak saya dialokasikan? Kontrol dari masyarakat, media, dan lembaga pengawas merupakan pilar penting untuk mencegah kebocoran dan korupsi. Jika kita menuntut akuntabilitas dari pemerintah, kita harus mulai menunjukkan akuntabilitas dari kita sendiri dalam membayar. Kita tidak bisa menuntut hak jika kita mengabaikan kewajiban. Sebagai penutup, mari kita tegaskan kembali, membayar pajak adalah tindakan patriotik. Membayar adalah pajak investasi paling besar yang bisa kita lakukan untuk negara ini. Jadikanlah kesadaran pajak sebagai bagian dari identitas kita. Mari bersama-sama menjadi wajib pajak dan jujur, kepatuhan, dan bangga berkontribusi karena masa depan yang adil, maju, dan sejahtera dibangun dari setiap rupiah pajak yang kita setorkan dengan kesadaran penuh. Sekian kampanye dari saya, Christopher Aditya Moba. Saya ucapkan terima kasih.